Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in, amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim surat Al-Baqarah 178. 178. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. Kalau diwasolkan jadi in taraka khairanil wasiyah, karena alifnya itu alif hamzah wasol. Sementara khairon kan dimasukkan ke alif, khairon al-wasiyah. Biasanya alif tidak menerima harokat. Alif itu karena al-alif pula tuqbalu harokat abadan. Alif tidak menerima harokat selamanya. Yang menerima harokat itu adalah hamzah. Makanya ketika diwasol maka digantikan dengan nun wikoyah. Nun wikoyah itu satu nun yang diperuntukkan untuk menggantikan posisi tanwin yang dibuang, karena asalnya khairon al-wasiyah. Gantikan jadi nun kecil. Jadi in taraka khaironil wasiyah. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratul mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu, para remaja, adik-adik yang sama-sama hadir pada kesempatan subuh hari ini, yang ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki hari kedua di bulan Dzulhijjah dan hari kedua pula di bulan Juli, ya, sama-sama hari kedua. Alhamdulillah, itu artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan menghadapi Idul Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Kalaupun kita tidak bisa hajian di tahun ini, paling tidak ada ibadah yang tidak kalah pentingnya, yaitu ibadah Idul Kurban, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang banyak
untuk kita untuk bisa melaksanakan ideal kurban. Jangan kurban perasaan terus, paling tidak kurban beneran. Dan juga mudahan umur kita barokah, waktu kita barokah, rizki kita barokah, anak cucu soleh dan solihah, terlebih kita berataan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan kepada baginda alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita. Yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah, diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Suratul Baqarah 178. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita tentang hukum qisas berikut dengan pengaruhnya. Hukum qisas ini salah satu hukum yang memang kita kaji, ada dalam ayat Al-Quran yang kita pakai, tapi pada praktiknya banyak yang tidak mau. Hukum qisas ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kehormatan sebetulnya. Bukan sadis Islam, tapi untuk menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga keturunan, semuanya, bahkan menjaga agama. Nah ini diadain hukum qisas itu untuk kelangsungan hidup manusia supaya damai. Karena kalau enggak digitukan, terbukti sudah kan, kalau memang bukan hukum Allah seperti ini ya acak-acakan. Akan tetapi hukum qisas ini tidak semena-mena sebetulnya. Tidak semua orang Islam itu boleh mengqisas. Ada ketentuan hukum yang perlu ditetapkan pada prakteknya. Terutama di satu negara macam di kita kan, yang berlaku hukum kita adalah KUHP. Itu walaupun karena uang habis perkara. Dan ini harus menjadi pertimbangan juga gitu. Bahwa kita memang muslim, harus mengikuti hukum muslim. Akan tetapi pada praktiknya ini negara mau enggak? Karena ini harus ada perizinan imam juga. Yang boleh menghukumi itu adalah imam atau wakil imam. Dalam hal ini berarti yang ditunjuk oleh negara adalah kejaksaan, kepolisian, tentara, dan siapa yang berkuasa untuk itu. Tidak kita. Tapi kalau kita sendirian boleh, wah kacau nih. Hukum qisas ini. Kata Allah Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba ay furido, diwajibkan, alaikum terhadap kalian al-qisasu, hukum qisas, fil qatla, fi-nya ini bimakna sababiyah. Harusnya bimakna fi itu kan biasanya di dalam, tapi yang dimaksudkan adalah sababiyah. Fil qatla, disebabkan pembunuhan. Al-hurru, orang merdeka, bil hurri, dibunuh lagi dengan orang merdeka. Wal abdu, hamba sahaya, bil abdi, dengan hamba sahaya. Wal unsa, perempuan, bil unsa, dengan perempuan. Faman ufiya, maka siapa orang yang dimaafkan lahu bagi si pembunuh, min akhihi, dari saudaranya yang terbunuh, syai'un, sesuatu, bil ma'ruf, fa'adaun bil ma'ruf, fattiba'un bil ma'ruf, maka hendaklah mengikuti bil ma'ruf, dengan baik, wa adaun, dan membayar diat ilaihi, kepada yang pada ahli waris yang memaafkan, bi ihsan, dengan baik.
Zalika yang demikian itu adalah takhfifun, keringanan hukum, mir rabbikum dari Tuhan kalian, wa rahmah dan juga rahmah. Faman i'tada maka siapa orang yang tada yang melampaui batas, ba'da zalika setelah itu, falahu maka bagi dia azabun alim, ada siksa yang menyakitkan. Walakum dan bagi kalian fil qisasi di dalam hukum qisas hayatun ada kelangsungan kehidupan, ya ulil albab wahai orang yang mau berfikir, la'allakum tattaqun, mudahan menjadi manusia yang muttaqin, agar kalian menjadi yang bertakwa. Segitu dulu hukum qisasnya. Kembali ke awal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum diwajibkan, kutiba alaikum diwajibkan kepada kalian al-qisasu hukum qisas fil qatla, disebabkan karena pembunuhan. Ini ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sababun nuzulnya ya. Sabab nuzulnya ini tapi al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab, tapi ya. Ibaratnya ini adalah yang diambil umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Karena ada qarinah yang menyebutkan di sini amanu, setiap orang yang beriman. Asal muasalnya ini ketika baginda Rasul hijrah ke Madinah. Di Madinah ini ada dua kubu kan. Kubu yang pertama adalah suku Al-Aus. Kubu yang kedua adalah Al-Khazraj. Ini kubu ini enggak pernah damai ini. Terus aja gitu. Tapi ini masih belum muslim ya mereka. Jadi peperangan di antara mereka itu sudah biasa. Dikit-dikit perang, dikit-dikit tempur gitu. Ini antara dua kubu ini. Saling tawuran terus-terusan gitu. Sehingga pada baginda Rasul datang ke situ tuh ini terjadi juga. Terjadi di antara mereka itu. Saling bangga-mengganggakan satu sama lain gitu mereka itu. Sampai akhirnya saling bunuh-bunuhan. Nah yang terjadi pembunuhan pada waktu itu adalah satu orang yang merdeka, satu orang hamba sahaya. Dua orang terbunuh. Lalu akhirnya mereka mengadukan permasalahan ini ke baginda Nabi. Turunlah ayat ini sebagai bentuk jawaban apa yang mereka pertanyakan itu. Ketika waktu mereka ini diturunkan ayat, mereka jadi muslim semuaan. Suku Al-Awas muslim semuaan gitu. Suku Khazraj pun juga muslim. Turunlah ayat ini untuk sebagai pertimbangan untuk memutuskan apa yang mereka tanyakan. Kata Allah, wahai orang yang beriman, karena yang Khazraj iman sudah, dua-duanya sudah iman. Diwajibkan kepada kalian hukum qisas fil qatla, disebabkan karena pembunuhan. Jadi hukum qisas itu terjadi kalau ada sebabnya. Jadi kalau misalkan tidak ada sebab pembunuh, ya nggak bakal ada hukum qisas. Jadi tenang-tenang saja sebetulnya nggak ada hukum ini tuh. Karena adanya hukum qisas. Jadi kalau ada yang membunuh, kalau enggak ya enggak ada. Jadi kalau ada orang yang takut dengan hukum ini berarti senangnya apa tuh? Kan gitu. Nah di dalam hukum membunuh ini tentunya tidak semuanya bisa kena qisas juga sebetulnya. Karena pada prakteknya ada 3 yang menjadikan orang hilang nyawanya. Tapi tidak semuanya jadi hukum qisas. Disebutkan wal fi'lul murahiku. Kelakuan melenyapkan nyawa atau pencabut nyawa itu ada 3. Pertama amdun, menghilangkan nyawa secara sengaja. Yang kedua wasyibhu amdin,
kayak mirip disengaja, wa khata'in, dan yang ketiga karena memang tidak disengaja. Ini sama-sama menghilangkan nyawa nih. Kalau yang sudah disengaja ini sudah jelas dah. Orang sengaja membunuh atau berencana membunuh atau memang sudah disiapkan untuk membunuh atau barangkali memang dia kelakuannya tukang bunuh. Nah, itu sudah berencana, sudah disengaja itu. Ada yang kedua mirip-mirip disengaja. Mirip disengaja. Tapi menghilangkan nyawa juga. Ibarat kata, oh mirip disengaja tuh begini. Bapak misalkan nih, ini penggaris toh. Nah biasanya kalau ada orang tertusuk, ini mati nih. Mati misalkan ditusuk matanya mati. Atau ditusuk dadanya mati. Ini pakai ini, ditusukin mati. Kira-kira ini bisa mati nggak yang beginian? Menurut secara kasat mata kan nggak mungkin kan? Atau jarum misalkan, kan nggak mungkin itu. Tapi orang ini mati. Itu kayak disengaja. Macam-macam begitu. Atau bapak mukul misalkan. Mukul itu biasanya memang mukul seperti itu tuh, oh ada pas apa di tubuh kita tuh misalkan ada sesuatu yang dipukul itu pas jadi mati. Misalkan di ulu. Ini bapak mukul juga, tapi mukulnya pelan. Gitu dong. Tapi mati. Nah, itu kayak disengaja ini. Memukul badan yang biasanya memang kalau dipukul di tempat itu mati orang. Tapi ini mukulnya kecil aja, mati orang. Nah, ini kayak disengaja. Lalu yang ketiganya ada kesalahan. Dikira ini kijang nih, tembak di jauh. Cet. Ternyata begitu lihatin, ini jemaah ala-alak nih, tembak. Nah, itu salah sudah. Kalau itu terkapar itu, nah itu kesalahan itu. Nah dari 3 permasalahan yang menghilangkan nyawa ini, hanya satu saja yang kena hukum ini, yaitu hukum disengaja. Kalau yang merupakan mirip-mirip disengaja, apalagi kesalahan, itu tidak kena kisos, hanya kenanya diat. Kena diat. Nanti kita terangkan diat. Kenapa harus diadain seperti ini? Karena la yahillu damu mri'in, tidak halal darahnya seseorang muslimin yang sudah muslim ketika dia itu yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Tidak halal darahnya seorang muslim yang ketika dia sudah bersyahadat, sudah bersaksi Allah, tidak ada Allah lain kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah sebagai nabinya. Berarti darahnya sudah dijamin. Darahnya sudah ditanggungjawabkan oleh Islam. Tidak boleh dikocorkan darah. Terkecuali kalau memang ada sesuatu yang 3. Artinya darah seorang muslim itu haram untuk dikocorkan. Kalau memang tidak ada hal yang 3 ini. Pertama, darah seorang muslim itu bisa halal itu as-saibuz zani, seorang janda atau duda yang berzina. Karena ini muhsan. Janda duda kan sudah pernah dia itu mengalami akad pernikahan. Lalu zina. Ini darahnya menurut muslim halal untuk dikocorkan. Artinya diranjam kan. Dilempari dia sampai mati kan. Hukumnya seperti itu. Beda kalau ghair muhsan. Kalau ghair muhsan itu yang masih lajang-lajang. Kalau berzina, hukumnya direndam setengah, dilempari juga, tapi 80 lemparan.
ujungnya mau mati atau enggak itu wallahu alam bishawab. Tapi kalau janda dengan duda sampai mati, naudzubillahi min dzalik. Pertama itu. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh, menghilangkan jiwa secara zalim, secara tidak ada hukum yang menjadikan dia boleh membunuh. Nah, ini halal darahnya untuk dikocorkan lagi. Hukum di kisos seperti. Kemudian yang ketiga, wattariki lidinihil al-mufariqu lil jamaah, orang yang keluar dari agamanya dan memisahkan diri dari jamaah. Artinya murtad. Jadi janda, duda, membunuh dan murtad. Ini tiga boleh dikocorkan darah. Secara agama, ya, secara agama kita itu hukumnya seperti itu. Tapi sekali lagi, prakteknya mau nggak negara? Jadi keputusannya ada di negara. Ya, kalau di negara-negara yang mayoritas muslim awalnya di sana, di Arab Saudi ya dipakai. Kalau di kita dipakai enggak? Terus lalu bagaimana nih cara praktiknya ini? Al-hurru bil hurri. Orang yang merdeka dibunuhnya oleh orang yang merdeka lagi. Artinya bukan hamba saya, kita ini merdeka nih. Lalu dibunuh. Nah, yang membunuh ini harus dikisos oleh yang mengkisosnya adalah orang yang merdeka lagi. Jadi tidak diperkenankan orang yang merdeka yang mengkisosnya hamba sahaya. Harus orang yang merdeka lagi. Dan yang mengkisosnya ini pun juga tidak sembarangan. Harus ada seizin imam ya. Tidak semuanya orang yang bisa balas sendiri. Dan di Arab Saudi sendiri pun yang melakukan penghukuman kisos itu hanya beberapa orang aja yang ditunjuk dari sekian ribu jiwa. Dan itu pun turun-temurun lagi. Ada pernah diliput tuh. Yang Algojonya itu pernah ada yang diliput. Kesehariannya itu sederhana betul orang. Tidak menyeramkan gitu. Tapi kalau sudah megang pedang mau menggal orang, waduh. Luar biasa sadisnya. Padahal kesehariannya tidak seperti itu. Dan dari sekian ribu itu hanya beberapa orang aja. Itu untuk menjaga kalau dia bisa, dia sendiri ya. Kalau enggak bisa, yang satu lagi. Kalau enggak bisa, yang satu lagi. Itu aja sebetulnya. Jadi tidak semuanya orang ditunjuk oleh imam itu kamu. Enggak. Jadi hanya beberapa orang aja yang boleh mengkisos itu. Jadi yang ditunjuk oleh imam atau yang ditunjuk oleh wakil imam. Nah, kalau di negara kita yang wajib mengeksekusi itu biasanya ditunjuk adalah kepolisian ya, atau densus untuk menembak mati. Itu hanya mereka yang boleh seperti itu. Wal abdu bil abdi, kemudian hamba sahaya boleh dibunuh oleh hamba sahaya. Wal unsa bil unsa, perempuan pun juga boleh dibunuh oleh perempuan lagi. Walaupun pada pelaksanaannya dalam sunnah itu pun juga diperkenankan laki-laki boleh membunuh perempuan ataupun sebaliknya. Kenapa harus seperti ini kan? Lantaran di dalam pembunuhan itu ada yang wajib dikisos itu, ada yang di bawahnya harus di bawahnya derajat dari yang membunuh. Misalkan begini, karena hukum kisos, orang muslim membunuh kafir. Walaupun sifatnya ini adalah tidak diperkenankan, tapi dalam hukum kisos orang muslim seperti ini tidak kena. Kenapa? Karena agama yang dibawa, yang dibunuh itu di bawah agama muslim.
Jadi ada di bawah. Kalau lebih di atas, nah ini yang kena. Atau seorang orang tua membunuh anaknya, ini enggak kena kisos. Bapaknya bunuh anaknya, ini enggak kena kisos sebetulnya. Walaupun tidak diperkenankan sebetulnya, tapi hukum kisosnya tidak, karena anak di bawah bapak. Gitu. Pada prakteknya seperti itu sebetulnya. Atau hamba sahaya yang dibunuh misalkan. Ketika hamba sahaya yang dibunuh, tidak dibunuh lagi hamba sahaya oleh hamba sahaya lagi misalkan. Kecuali ada dua. Apakah si tuannya ini yang terbunuh, tuannya ini mau membunuh lagi, atau mau ngambil hartanya daripada orang yang dibunuh itu. Misalkan harta yang dibunuh ini dulu belinya itu 1 miliar misalkan. Ya udah, bayar ini. 1 miliar ini bayar nih harganya. Tapi ini tuannya yang memilih. Tuannya yang memilih. Itu praktiknya ya. Jadi kembali lagi jangan punya perasaan ini kan hukum Islam harus ditegakkan. Kalau sendirian gitu, ini jadi kacau nanti. Persis seperti di daerah-daerah luar kan gitu. Karena membuat hakim sendiri akhirnya ya berantakan. Padahal pada prakteknya tidak seperti itu. Hanya orang-orang tertentu saja yang ditunjuk sebagai imam. Jadi wala yuqtalu muslimun walau abdan bikafirin walau hurran. Tidak diperkenankan seorang muslim dibunuh oleh hamba sahaya walau bikafirin walau hurran, dan juga dibunuh dengan kafir walau hurran, walaupun itu sudah merdeka. Walaupun kafir sudah merdeka. Lalu dibunuh lagi muslimin tidak boleh. Karena pangkat kemusliman itu di atas mereka. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Lalu bagaimana kalau seandainya seorang yang pembunuh ini dapat pemaafan nih? Faman ufiya, maka siapa orang yang dimaafkan lahu bagi si pembunuh. Min akhihi, min dam min akhihi, dari darah saudaranya. Dengan apa? Syai'un. Dengan sesuatu yang menjadikan dia ditinggal dari hukum qisas itu. Maka kalau seandainya ada seperti ini, fattiba'um bil ma'ruf, maka ikutilah dengan baik-baik. Maksudnya yang dimaafkan ini adalah orang yang membunuh kena pemaafan oleh orang yang saudaranya yang dibunuh. Maksudnya yang dimaksudkan ini adalah ahli waris lagi. Kalau ahli waris ini memaafkan dia, maka terlepaslah hukum qisas. Tapi memaafkannya ini ada dua. Ada pemaafan secara majana lah, majana itu sebodoh amat dah gitu. Saya sudah maafkan dia lah, sudahlah, sudah. Yang sudah terjadi sudahlah. Saya maafkan, enggak ada. Atau pemaafannya ini melalui diat, hukum denda. Itu. Diat ini ada dua. Ada diat ringan, ada diat berat. Diat ringan yang dimaksudkan itu adalah karena yang tadi tuh, pembunuhannya kaya disengaja, yang pembunuhannya tidak disengaja. Dua ini kena hukum diat, tapi diatnya diat ringan. Ringannya di mana? Ringannya karena pembayarannya dibolehkan kepada orang tuanya atau keluarganya, bukan dirinya. Berapa diatnya? 100 ekor onta. Dari 100 ekor onta ini dibagi 5. Kalau hukum diatnya diat ringan, dibagi 5. 10 kan? 10 ekor onta umur setahun masuk kedua, 10 ekor onta umur 2 tahun masuk ketiga, 10 ekor onta
masuk 3 tahun masuk ke 4, 10 lagi ekor onta umur 4 tahun masuk ke 5 tahun. Dan itu boleh dibagi dengan 3 tahun. Boleh dibayar dengan 3 tahun. Setiap 1 tahun harus dibayar sepertiganya. Dan itu boleh dibayar oleh keluarganya si pembunuh. Boleh ditanggung. Itu karena diatnya diat ringan. Ada diat yang berat. Kalau diat berat ini sama-sama bayarnya 100 ekor onta. Tapi dibagi 3. 20 ekor onta. Harus 30 ekor onta yang umur 2 tahun masuk ke 3 tahun, ontanya onta betina. 30 ekor onta lagi umur ontanya yang 4 tahun, 3 tahun masuk ke 4, onta betina. Dan 40 lagi ekor onta betina yang sudah bunting. Dan ini 100 ekor onta dibayarkan harus dari dirinya, bahkan harus seketika. Ini benda berat, diatnya diat berat bagi pembunuh yang disengaja. Pembunuh yang disengaja dimaafkan dari hukum qisas, tapi wajib dia bayar diat 100 ekor onta. Kalau tidak ada ontanya bagaimana? Bisa kah bayar duitnya? Bisa. Duitkan aja onta berapa? Taruhlah onta itu katanya 40 juta. 1 ekor. Kali 100? Hah? Halo? 4 M? Hah? 4 M? 4 ember? 4 M. Makanya jangan salah kalau ada orang Indonesia yang membunuh dipintain MM-an kan? Karena memang diat itu 100 ekor onta. Dan itu diat berat. Kalau mau lepas hukum pancung, bayar. Jadi tidak semena-mena menghilangkan nyawa orang tuh. Kalau di Indonesia kan enak aja orang tuh. Gara-gara parkiran bunuh. Gitu kan? Gara-gara cekcok tetanggaan bunuh. Akibat apa ini? Akibat murahnya harga diri seorang itu. Akibat murahnya nyawa. Coba kalau seandainya dihargain nyawa. Gak bakalan seperti itu terjadi. Nah, kalau misalkan mereka itu dimaafkan darah saudaranya dengan sesuatu untuk meninggalkan qisas, gugur qisas, tapi dengan syarat dia bayar diat, maka fattiba'um bil ma'ruf. Maka orang yang memaafkan itu ikutilah bil ma'ruf dengan baik. Artinya ikutinlah orang yang membunuh itu mau bayar diatnya. Bil ma'ruf juga dengan baik. Artinya dengan baik itu minta diat kepada dia, jangan terlalu memaksa. Artinya sampai kasar gitu. Jangan kasar. Pokoknya biarin. Dalam hal ini kan pengadilan kan nanti memutuskan. Jadi minta diat kepada dia. Lalu bagaimana kalau orang yang membunuhnya mau bayar atau tidak? Wa adaun ilaihi bi ihsan. Dan untuk orang yang membunuhnya, bayarlah diat itu kepada orang yang terbunuh bi ihsanin dengan baik juga. Ibarat kata kita ini yang kehilangan nyawanya juga harus ngikutin kemauan dia untuk bayar diat dia. Dan dia pun untuk bayar diat ke kita, itu pun harus bayar dengan baik. Artinya baik itu bayar sesuai waktunya dan bayar sesuai perjanjiannya. Jangan dikurangi, jangan dinanti-nanti. Ini menyangkut nyawa apa? Kalau nggak mau bayar, ya balikin lagi nyawanya. Kan gitu. Jadi jangan sembarangan. Wa man qatala mu'minan
khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahli, kan gitu. Kata Allah, siapa orang yang membunuh orang mukmin secara tidak sengaja, fa tahriru raqabatin, maka harus memerdekakan hamba saya. Mu'minatin, bahkan mukminah, wa diyatun musallamatun ila ahli, kemudian bayar diat yang diserahkan kepada keluarganya. Jadi kan Allah sendiri yang mengatakan dalam surat yang lain. Ada prakteknya seperti ini. Bayar diat. Gak main-main bayar diat tuh. Nah, ini hukum jinayat. Belum bayar, nanti bayar diat lagi dalam hukum hudud. Hudud itu hukuman. Ketika orang menghilangkan mata orang, menghilangkan telinga orang, menghilangkan panca inderanya, atau menghilangkan perasaan, dipukul misalkan lidahnya sampai orang nggak bisa merasakan mana asin mana manis, mana hilang nah rasanya, itu merugikan juga. Atau menghilangkan kaki orang, menghilangkan tangan orang, itu juga ada hudud, ada hukuman. Nanti ini bertalian dengan kisos dulu, nanti bercampur aduk jadi pusing kita. Nah, kalau misalkan sudah ada seperti itu, dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Hukum-hukum kisos yang seperti ini tuh, adanya kisos, adanya pemaafan, itu takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Itu merupakan keringanan dari Tuhan kalian, wa rahmah, dan juga rahmat. Kenapa disebutkan keringanan seperti ini? Karena umat terdahulu itu hanya dua, Yahudi dengan Nasrani, itu hanya dua saja. Yahudi ketika membunuh wajib kisos, tidak ada hukum diat. Sementara Nasoro ketika ada yang membunuh wajib bayar diat, tidak ada kisos. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad bisa dua, bisa dikisos, atau kalau misalkan mau lepas dari kisos, bayar diat. Ini merupakan rahmat, kasih sayang Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Masih ada harapan untuk keluar dari hukum kisos. Kalau Yahudi nggak bisa. Ketika membunuh, bunuh lagi. Itu kalau Yahudi. Itu. Lalu bagaimana kalau seandainya orang ini sudah minta maaf, sudah siap bayar, mau bayar diat, lalu orang ini dibunuh oleh kita? Faman i'tada, maka siapa orang yang melampaui batas, artinya orang ini sudah mau bayar diat, cuman saudara kita kada tahan, dibunuh lagi. Nah, kalau orang macam seperti ini melampaui batas. Ba'da dzalika, setelah pemaafan, sudah dimaafkan oleh saudara yang lain, sementara yang lain lagi malah dibunuh. Falahu adzabun alim, maka bagi dia ada siksa yang sangat menyakitkan. Artinya tidak diperkenankan. Karena ini jadi dosa gede. Kalau memang sudah ada hukum pemaafan, dia mau bayar diat, sudah biarkan. Jangan lagi dibunuh. Jangan dibunuh lagi. Atau misalkan sudah bayar diat, lalu dibunuh. Kan ada orang seperti itu kan, saking jengkelnya gitu. Jadi tidak boleh macam seperti itu. Lalu apa hikmahnya dijadakan hukum seperti ini tuh? Walakum fil qisasi hayatun. Bagi kalian, kata Allah, fil qisasi, di dalam hukum qisas itu ada hayatun, ada kelangsungan hidup. Jadi intinya diadain hukum qisas itu supaya ini tentram dunia tuh. Kada saling bunuh-bunuhan. Lagian ngapain juga bunuh-bunuhan kan? Gara-gara pengen sepeda orang, bunuh orangnya, ambil sepedanya. Kan gitu. Pengen HP orang, ambil HP-nya, bunuh orangnya. Ini kan terlalu murah kalau macam seperti itu. Tapi kalau misalkan diadakan hukum kisos, ada jaminan kehidupan. Ketika orang membunuh, lalu dibunuh lagi. Kan mikir dua kali itu. Mau bunuh orang mikir. Sekarang saya bunuh dia. Besok saya yang bunuh. Akhirnya mikir dua kali itu kalau digitukan. Maka adalah kehidupannya, dia sendiri selamat, hidup lagi kan. Orang lain juga yang diincarnya selamat hidup.
Itu karena adanya hukum qisas. Maka kata Allah, ya ulil albab, hei orang yang berpikir, coba mikir. Jangan mikir sesaat gitu. Jangan mikir sesaat. Kalau mikir sesaat itu ya nanti kita ini kejeblosan. Itu kalau ditegakkan hukum qisasnya. Sehingga kalau seandainya dia berpikir baik-baik gitu bahwa membunuh itu akan dibunuh lagi, nanti berpikir panjang gitu. Berpikir panjang. Kecuali kalau kitanya didolimi kan lain hal kalau itu. Kita mau dirampok, mau dibunuh, kalau kita sikat lagi habis-habisan gitu. Dia yang mati ya, itu lain hal. Itu disebutnya bela diri. Kalau bela diri ya diperkenankan. Tapi di kita salah lagi bela diri juga. Ya, malah bela diri kita yang dipenjara. Bingung juga itu. Dirampok gitu kan. Lawan rampoknya, mati rampoknya. Malah kitanya yang dipenjara. Ramai kemarin tuh nih. Yang di mana kemarin tuh? Sulawesi ya? Yang dirampok motornya tuh. Jadi harus bagaimana ya kerampok itu? Monggo silahkan ngerampok. Ambillah tapi jangan nyawaku. Oh gitu. Piye kan hubung hukum ini seperti itu. La'allakum tattaqun, agar kalian jadi muttaqin. Artinya membunuh takut untuk diqisas gitu. Jadi akhirnya berpikirlah gitu. Jangan sembarangan menghilangkan nyawa orang. Itulah yang berhubungan dengan sedikit hukum qisas. Walaupun nanti di ayat-ayat yang lain juga ada masih. Cukup sudah, segitu dulu, silakan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. وسلم بتعالمين وسلم بتعالمين أن رزقنا الواسع وأن رزق الآمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.